Abu Nawas dan keledainya yang bandel. Kisah kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas tak terbatas hanya dengan sesama manusia. Bahkan kisahnya dengan hewan pun membuat kita terkagum-kagum. Seperti pada kisah kali ini yang berjudul Abu Nawas dan Keledai Bandel. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Malang sekali keledai itu, memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu itu," seru Abu Nawas. "Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur. Kalau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya murah," jawab orang tersebut. "Baiklah, aku beli keledaimu," balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas. Terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab. Dan itu membuat tidur Abu Nawas sangat terganggu. Akan tetapi Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Pada suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Dan yang lain pun menimpali. "Keledai yang malang, setiap malam saya mendengar suara ringkikan keras keledai itu. Abu Nawas sungguh kejam. Ia terus menyiksa keledai itu walaupun waktu si keledai beristirahat." Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, ia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia, keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati Abu Nawas berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang sebenarnya bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silakan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun, dan kemudian salah seorang dari mereka berkata, akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. "Seandainya aku punya uang, aku pasti membelinya." Ada lelaki lain juga berkata, "Berapa kau akan menjualnya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku jual murah, ayo siapa yang akan membelinya?" Salah satu dari mereka ada yang maju ke depan dan dia mengulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba lelaki itu berteriak kesakitan sebab keledai itu menggigitnya. Dan dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, ia berkata, "Hei Abu Nawas,
aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap kepada hakim. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu pun berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah Tuan, dan aku minta ganti rugi." Hakim itu lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kenapa kau membiarkan keledaimu menggigitnya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Awal kejadiannya begini Tuan Hakim, tadinya mereka itu mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik ini. Dan orang ini tadinya berniat akan membelinya. Tapi ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai, ia langsung digigit sampai berdarah begitu Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. "Tapi tetap Abu Nawas, kamu harus bertanggung jawab atas keledaimu. Karena kan kamu sudah tahu watak keledaimu itu. Sebagai denda ganti rugi, kamu harus membayar 20 dirham Abu Nawas," ucap Tuan Hakim. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan. Lalu ia kembali ke pasar bersama keledainya lagi. Dan di pasar, Abu Nawas mulai berteriak kembali, "Ayo, siapa yang akan membeli keledaiku?" Orang-orang pun mulai berkerumun kembali, dan dari mereka ada seorang laki-laki mendekatinya dan berkata, "Berapa kau menjualnya Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Barusan sih aku membayar denda 20 dirham. Ya, jika kau sanggup, bayarlah 20 dirham. Aku akan memberikan keledaiku." Lelaki itu mulai memeriksa keledai Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah. Bahkan saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. "Keledaimu gak akan laku Abu Nawas. Keledai suka menggigit dan menendang seperti ini gak akan ada orang yang mau," kata orang-orang pasar. "Ya begitulah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku? Sebenarnya aku sih tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku, dan aku juga sering ditendangnya. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukulnya, tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan itu," ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Dan semenjak kejadian itu, orang-orang pun tak pernah mempermasalahkan perlakuan Abu Nawas terhadap keledainya. Semenjak orang-orang tahu watak keledai Abu Nawas, mereka pun menyadari atas kekeliruannya. Mereka tak lagi menyalahkan Abu Nawas. Wajar saja Abu Nawas memukulinya, karena si keledai malas disuruh dan sering melukai dirinya. Kali ini Abu Nawas hendak melelang keledainya, karena dia sudah tak tahan menghadapinya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah keledainya laku dilelang? Mengingat masyarakat sudah pada tahu watak daripada keledainya. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia lalu memberikan keledainya kepada seorang bandar agar dibantu menjualkannya. Si bandar pun pergi ke pasar untuk menjajakan keledai Abu Nawas. Si bandar terus menyebut-nyebut keunggulan keledai yang dibawanya itu. Orang-orang pun segera berkerumun di sekitar keledai dan mereka berlomba saling menambah penawaran harga.
Sedangkan si bandar terus-menerus berkata bahwa keledai itu kuat berjalan dan banyak manfaatnya. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang rupanya mengenali keledai tersebut. Ia tahu bahwa keledai itu adalah milik Abu Nawas yang suka menggigit dan menendang. Ia pun memberitahukan watak si keledai kepada mereka yang berkumpul. Orang-orang yang sudah berkerumun mendadak membatalkan tawarannya. Dan ketika mereka akan membubarkan diri, muncullah Abu Nawas. Abu Nawas menyangkal bahwa keledai itu adalah miliknya. Ia mengatakan tak mengenali keledai itu. Justru malah ia akan ikutan menawar keledai. Setelah orang-orang mendengar hal itu, mereka pun kembali seperti semula dan saling menambah penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Saya tawar dengan harga 50 dirham, ucap Abu Nawas memancing. Tapi sayang 1000 sayang, tak berjalan sesuai rencana. Tak ada orang yang berani menaikkan harga lebih tinggi daripada Abu Nawas. Paling tinggi mereka hanya berani menawarnya dengan harga 30 dirham. Dan setelah lama menunggu, tak ada satupun yang berani menaikkan harganya melebihi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang ditunjuk sebagai pembeli. Karena memang ia menang yang paling tinggi penawarannya. Abu Nawas kemudian memberikan uang 50 dirham kepada si bandar. Aduh, rencanaku gagal total, pikir Abu Nawas. Namun orang-orang yang tak tahu rencana Abu Nawas mengucapkan selamat atas kemenangan Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa berpura-pura bahagia. Lalu Abu Nawas memegang keledai itu dan kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Sesampainya di rumah, ia duduk bersama istrinya dan menceritakan masalah lelang di pasar tadi. Mungkin memang hari ini adalah hari yang sial bagi kita, suamiku, karena aku juga mengalami hal yang sama, ujar sang istri. Memangnya apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku tadi pergi untuk membeli keju 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si pedagang lengah saat menimbang keju, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uang yang aku bawa. Maksudku sih biar isi kejunya lebih banyak. Terus aku ambil keju itu dan membawanya pulang. Tapi aku lupa, kantong uangku tertinggal di timbangan, kata istrinya bercerita. Memangnya harga keju sekilo berapa? Tanya Abu Nawas. 1 dinar suamiku, jawab istrinya. Terus berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, semua uang yang aku bawa 20 dinar, balas istrinya. Aduh, sial sekali nasib kita, ucap Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Setelah gagal menjual keledainya dan memang tak ada orang yang mau membeli keledai Abu Nawas itu, terpaksa Abu Nawas memeliharanya kembali. Dan daripada menganggur, akhirnya Abu Nawas memutuskan menggunakan keledainya untuk mengangkut barang-barang yang ia beli dari pasar. Ya, walaupun Abu Nawas sadar akan resiko yang akan dihadapi dari tingkah keledainya. Di suatu pagi, Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. Ayo kita pulang, ucap Abu Nawas kepada si keledai.
Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang berat hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah lagi panasnya terik matahari yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas. Pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama, yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan daripada sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa kesal dengan ulah keledainya. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam lagi. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai semangat bukan main. Ketika sadar sebentar lagi akan melewati sungai. Dan ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan. Dan memanglah itu tujuan si keledai, karena ia merasa bebannya terlalu berat. Mengetahui keledainya melakukan hal itu, dengan sengaja Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya lagi. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. Si keledai merasakan beban yang ringan tak seperti kemarin. Ia berpikir akan lebih ringan lagi kalau diceburkan ke sungai. Dan benar saja, ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang si keledai langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Bahkan melebihi berat sekarung garam. Mau tak mau, si keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari. Sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. "Rasain kamu, dasar keledai malas." Dan keesokan harinya lagi, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini yang dilakukan keledai berbeda. Ia tak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ternyata ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam yang dibelinya pulang ke rumah. Nasihat untuk Baginda Raja. Dikisahkan, Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting, di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang.
Ketika pertemuan, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas, tiba-tiba ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu hati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilahkan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menunjukkan 3 hal yang tidak ada di dunia ini. Abu Nawas tanpa ragu menjawab, tentu saja Paduka, apa saja 3 hal tersebut? Baginda Raja berkata, pertama, temukan seorang wanita cantik tapi bodoh. Kedua,
seekor keledai yang pintar tapi jelek. Dan yang terakhir, sebuah tempat di mana tidak ada yang mati. Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian ia pun tersenyum. Baiklah Paduka, jika saya berhasil menemukannya, hadiah apa yang akan saya dapatkan? Tanya Abu Nawas. Aku akan memberimu 1000 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah keduanya sepakat, Abu Nawas segera pamit untuk pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita cantik tapi bodoh. Dia kembali membeli keledai yang cerdas tetapi buruk rupa dari seorang petani. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke desa terdekat. Dia menulis di pintu masuk desa tersebut, "Di sini tidak ada yang mati." Kemudian Abu Nawas kembali ke istana. Dia membawa wanita cantik, keledai buruk, dan pesan di pintu itu. Baginda Raja sangat terkejut melihat apa yang dibawa Abu Nawas. Namun dia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah berhasil menemukan ketiga hal yang mustahil itu. Obat awet muda. Dikisahkan, ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. "Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Ya sudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa enggak?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya enggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu obat ajaib. "Obat ajaib? Apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun, tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata dan obat ajaib yang telah ia janjikan.
Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari sang penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, beraninya dia menipuku," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk bersama para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Memang kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka," jawab mereka. "Benar, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar tidak ada lagi penipu yang masuk ke kota Baghdad," kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua," celetuk Abu Nawas. "Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya," pinta Baginda Raja. "Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, 'Tolol, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku.' Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti, lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, 'Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan.' Secara kebetulan, muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, 'Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal.' Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Tentang rambut. Pada suatu ketika, kerajaan Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi oleh kehadiran semua menteri dan para ilmuwan. Mereka sedang membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Dan dalam pertemuan itu, Abu Nawas pun tak ketinggalan untuk nimbrung. Ketika dalam waktu istirahat, seorang ilmuwan tiba-tiba menghampiri Abu Nawas. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ilmuwan itu pun bertanya, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kenapa hidung kita ini ada rambutnya?" Abu Nawas sedikit tercengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tapi kemudian tanpa ragu, ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh kekonyolan, "Oh ilmuwan yang mulia, rambut di hidung itu adalah antena dan radar untuk cuaca. Coba, jika cuaca sekitar dingin, maka rambut di hidung itu akan berdiri dan membuat hidung menjadi geli. Nah, itu memberitahu kita bahwa saatnya untuk minum kopi." Para hadirin yang hadir pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Meskipun jawabannya tak masuk akal,
Namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas selalu membuat suasana lebih cerah. Dan beberapa bulan kemudian, kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius. Sebuah bencana alam membuat tanah tidak subur dan rakyat pun menjadi kelaparan. Baginda Raja yang telah mencari berbagai macam solusi dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan, tapi tak ada hasilnya. Akhirnya Baginda Raja pun meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan solusinya. Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya tanah ini bukan tidak subur Paduka, mereka ini hanya kelaparan. Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya. Coba Paduka beri dia sayuran sop setiap pagi. Niscaya dia akan menjadi tanah yang subur." Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol, namun raja melihat kearifan di balik kata-katanya. Dan bersama-sama mereka memulai program pemulihan tanah yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kisah singkat Abu Nawas ini, kita melihat bahwa kekonyolan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Abu Nawas, sufi yang cerdik dan penuh humor, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang tak terpikirkan dapat menjadi solusi yang brilian.